Chapter 61, Kakak Ye, apa yang harus kita lakukan sekarang? Maksudku mayat-mayat ini. Li Yun bertanya kepada Ye Xiao apa yang harus dilakukan sambil melihat 3 mayat kering dengan kasihan. Orang-orang ini datang ke sini untuk merampok mereka. Mereka bahkan mencoba membunuh Ye Xiao, Li Yun dan 4 lainnya tetapi malah terbunuh. Kurasa kita harus pergi dari sini. Sama seperti Li Yun bertanya, bukannya Ye Xiao, salah satu rekannya menjawab. Ye Xiao juga melihat sekelilingnya dan berkata, aku juga berpikir bahwa saat ini, meninggalkan tempat ini adalah pilihan yang tepat. Kita baru saja membuat terlalu banyak keributan saat bertarung dengan orang-orang ini. Itu pasti akan menarik peserta lain. Ayo tinggalkan tempat ini jika kita bertemu lagi dengan kelompok peserta lain maka akan sangat sulit untuk pergi dengan selamat dari tempat ini. Setelah mengatakan ini, kelompok Ye Xiao dan Li Yun buru-buru meninggalkan tempat itu dan tiba di tempat yang dikelilingi oleh banyak pohon panjang dan pendek. Setelah tiba di sana, seolah-olah Ye Xiao mengingat sesuatu. Dia menatap Li Yun. Li Yun, yang masih sangat lemah karena luka berat tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia berbalik hanya untuk menemukan Ye Xiao menatapnya. Dia menjadi bingung dan bingung melihat kembali ke Ye Xiao tapi Ye Xiao terus menatapnya. Tiba-tiba Li juga mengerti mengapa Ye Xiao menatapnya seperti ini jadi Li Yun tersenyum pahit dan berkata, Kakak Ye, jangan khawatir, aku akan memberitahumu semuanya tapi sebelum itu mari kita cari tempat yang aman. Meskipun tempat ini dikepung oleh banyak pohon tetapi masih belum aman di sini. Ye Xiao berpikir sejenak dan kemudian menganggukkan kepalanya. Dia juga mengerti bahwa tempat ini tidak aman untuk mereka saat ini karena mereka sudah terluka parah. Mereka juga perlu menyembuhkan diri sendiri serta memulihkan energi roh yang hilang saat bertarung dengan sepasang kera raksasa emas. Mereka semua kembali bergerak dan beberapa waktu kemudian, mereka menemukan sebuah bukit kecil. Ada sebuah gua kecil di dalamnya. Mereka berlindung di dalamnya untuk sementara waktu dan mulai beristirahat. Mereka sudah sangat lelah dan juga karena luka di sana, mereka kehilangan terlalu banyak darah. Jadi, mereka mengeluarkan beberapa pil penyembuh biasa dan memakannya. Beberapa waktu kemudian, saat luka mulai sembuh, mereka juga merasa nyaman dan tertidur. Ketika Li Yun melihat teman-temannya tidur, dia menghela nafas lega dan kemudian dia berbalik ke arah Ye Xiao dan berkata, jadi, Saudara Ye, beritahu aku apa yang ingin kamu ketahui. Semuanya, semua yang berhubungan dengan tetua kelima Ye Fan dari Sekte Bulan Perak dan aku. Ye Xiao berkata dalam-dalam sambil menatapnya. Semuanya, Li Yun mengulangi kata-kata Ye Xiao dan kemudian menarik napas panjang. Iya, semuanya. Ye Xiao menganggukkan kepalanya. Iya, jika aku harus mengatakan yang sebenarnya maka, pada kenyataannya, kamu tidak berhubungan dengan apapun dalam cerita ini. Kamu hanyalah sebuah variabel di sini yang perlu dihilangkan. Apa? Apa yang ingin kamu katakan? Katakan dengan jelas. Ye Xiao tidak mengerti apa yang coba dikatakan Li Yun. Iya, izinkan saya mulai dengan tetua kelima Ye Fan. Saya pikir Anda sudah tahu ini bahwa dia meninggal ketika dia keluar dari Sekte Bulan Perak untuk menyelesaikan beberapa misi baik. Benar. Iya, pada kenyataannya, dia pergi, bukan untuk menyelesaikan misi apapun, tetapi untuk menemukan harta karun. Sebuah harta karun. Ye Xiao tercengang setelah mendengarkan apa yang dikatakan Li Yun. Dia masih ingat dengan jelas, ketika penatua kelima Ye Fan pergi, dia mengatakan kepadanya bahwa dia pergi karena misi dan dia akan segera kembali. Tapi setelah dia pergi, dia tidak pernah kembali. Ya, harta karun. Izinkan saya mengajukan pertanyaan. Pernahkah Anda mendengar tentang jiwa api? Li Yun kembali bertanya. Jiwa api. Ye Xiao kembali tercengang saat mendengar nama, Fire Soul. Menurut apa yang dia ketahui, hanya beberapa orang dengan status tertinggi di seluruh negeri yang tahu tentang keberadaan jiwa api. Tidak ada orang biasa yang memiliki pengetahuan tentang jiwa api. Tapi sekarang, di sini, semua yang dia tahu ternyata salah. Setelah mendengar apa yang dikatakan Li Yun, dia mengerti bahwa tidak hanya Li Yun, tetapi banyak tetua dari Sekte Pedang Hitam dan Sekte Bulan Perak tahu tentang keberadaan jiwa api. Ketika Li Yun melihat wajah kaget Ye Xiao, dia mengira Ye Xiao tidak tahu apa-apa tentang jiwa api, jadi dia mulai menjelaskan Ye Xiao tentang jiwa api. Jiwa api adalah harta karun yang membantu seseorang untuk meningkatkan kekuatan serangan tipe api dan bahkan memungkinkan seseorang untuk menyerang dengan api bahkan jika seseorang tidak mengembangkan keterampilan seni bela diri tipe api. Tidak hanya itu, bahkan membantu dalam alkimia dan karena ini banyak alkemis bermimpi untuk mendapatkannya tidak peduli harga yang harus mereka bayar. Jenis jiwa api apa yang didapatkan oleh tetua kelima Ye Fan? Ye Xiao bertanya pada Li Yun. Jiwa api jenis apa? Apa maksudmu? Li Yun bingung.
Ketika Ye Xiao melihat ekspresi bingung di wajah Li Yun, dia mengerti bahwa Li Yun tidak memiliki pengetahuan lengkap tentang jiwa api. Jadi dia berkata, tinggalkan dan lanjutkan apa yang kamu katakan sebelumnya. Li Yun menatapnya dengan bertanya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia ingin menanyakan sesuatu tetapi entah bagaimana bisa mengatasinya dan tidak bertanya. Jadi, jiwa api adalah harta karun yang diperoleh tetua kelima Ye Fan. Dia ingin mendapatkan jiwa api ini untukmu. Li Yun kembali meledakkan bom pada Ye Xiao. Untuk saya, sekali lagi, Ye Xiao tercengang dan dibawa kembali ke hari ketika tetua kelima Ye Fan hendak keluar untuk menyelesaikan beberapa misi. Chapter 62. Sekali lagi Ye Xiao menjadi tercengang dan dibawa kembali ke hari ketika tetua kelima Ye Fan hendak keluar untuk menyelesaikan beberapa misi. Pada hari itu, sebelum pergi, dia menemui Ye Xiao dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan keluar untuk menyelesaikan beberapa misi dan ketika dia akan kembali, dia akan memberikan kejutan besar untuk Ye Xiao. Pada saat itu, Ye Xiao menjadi sangat bahagia dan mulai menunggu kembalinya tetua kelima Ye Fan tetapi dia tidak pernah kembali. Hanya berita kematiannya yang kembali. Ketika Ye Xiao mendengar berita kematian tetua kelima Ye Fan, dia menangis sangat lama. Dan tidak lama setelah hari itu, Zhou Yan datang mencarinya di kebun obat dan melumpuhkannya. Dan setelah itu, dia dikeluarkan dari Sekte Bulan Perak dan sekali lagi Zhou Yan menyerangnya saat berada di hutan awan hitam. Saat itu, Ye Xiao mendapat untung dari bencana tersebut dan mendapatkan mutiara surgawi. Sejak saat itu, semuanya berubah. Iya, dia pergi mencari jiwa api untuk memberikannya sebagai hadiah untukmu. Tapi penatua kelima Ye Fan bukan satu-satunya yang pergi untuk mendapatkan harta ini. Penatua Agung dan Penatua kedua dari Sekte Bulan Perak sebagai serta tetua kedua dan tetua ketiga dari Sekte Pedang Hitamku juga pergi untuk mendapatkan jiwa api ini. Sebenarnya, mereka semua mendapat berita tentang jiwa api ini dari orang misterius. Saya tidak tahu siapa orang misterius ini tetapi orang misterius inilah yang mengungkapkan berita tentang jiwa api. Jadi, mereka semua pergi untuk mencoba keberuntungan mereka dan mendapatkan harta karun ini. Zhou Yan juga pergi dengan Penatua Agung dan Penatua kedua dari Sekte Bulan Perak dan sama seperti dia, aku juga pergi ke sana dengan Penatua kedua dan ketiga dari Sekte Pedang Hitamku. Tapi kami sudah terlambat karena Penatua kelima Ye Fan sudah mendapatkan jiwa api tetapi dia merasakan kesulitan saat mengendalikannya. Jadi, dia menyegel jiwa api itu di dalam botol batu giok. Melihat ini, Penatua Agung dan Penatua kedua dari Sekte Bulan Perak dan Penatua kedua dan ketiga dari Sekte Pedang Hitamku bergandengan tangan dan mengelilinginya bersama. Mereka memintanya untuk menyerah pada jiwa api tetapi Penatua kelima Ye Fan tidak menyerah. Dia mengatakan bahwa dia ingin memberikan jiwa api itu kepadamu sebagai hadiah. Ketika keempat tetua melihat bahwa tetua kelima Ye Fan tidak berencana untuk mengeluarkan jiwa api, mereka menyerangnya dan dia mati melawan mereka. Dan lagi, setelah kematian tetua kelima Ye Fan, keempat tetua mulai bertarung di antara mereka sendiri. Terakhir, tetua agung dari Sekte Bulan Perak memenangkan pertarungan dan mendapatkan jiwa api. Tapi dia tidak menjaga api jiwa untuk dirinya sendiri tetapi memberikannya kepada muridnya Zhou Yan sebagai hadiah membantunya untuk bergabung dengannya. Ketika Zhou Yan menyelesaikan proses penggabungan dengan jiwa api itu, dia sudah menjadi seniman bela diri dari alam kondensasi Qi. Sejak tetua kelima dari Sekte Bulan Perak meninggal karena mereka, Zhou Yan menyarankan semua orang untuk membunuhmu agar aman dari masalah di masa depan. Jadi, mereka berkomplot melawanmu dan melumpuhkanmu dan setelah itu dia berkata bahwa kamu jatuh dari tebing di dalam hutan awan hitam dan mati. Li Yun akhirnya menyelesaikan ceritanya dan setelah menyelesaikannya dia kembali mengangkat kepalanya untuk melihat Ye Xiao. Dan saat ini, setelah mendengar kebenaran, Ye Xiao dipenuhi amarah. Dia sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Melihat wajahnya yang sangat marah, Li Yun ketakutan. Sekali lagi seluruh proses kematian ketiga orang menyedihkan itu muncul di benaknya. Dia sedikit gemetar mengingat itu. Saat ini, hanya ada keheningan di seluruh gua. Hanya setelah waktu yang lama, Ye Xiao menarik napas panjang dan menenangkan dirinya. Kemudian dia berbalik ke arah Li Yun dan berkata, jika aku mengetahui bahwa kamu juga terlibat dalam kematian tetua kelima Ye Fan, aku akan membunuhmu. Setelah mengatakan ini, Ye Xiao keluar dari gua dan mulai berlari liar di dalam Cloud Smoke Forest. Li Yun yang masih sedikit ketakutan, saat melihat Ye Xiao menghilang di depan matanya, dia langsung duduk di tanah dengan boom yang keras. Dia menarik napas lega hanya ketika dia memastikan bahwa Ye Xiao tidak ada di sini dan mungkin dia tidak akan kembali. Di sisi lain, Ye Xiao berlari liar di hutan. Dia terus berlari hingga mencapai lapisan kabut tebal. Hanya ketika dia melihat lapisan kabut tebal di depannya, dia kembali sadar. Dia mencoba menenangkan dirinya tetapi bahkan sekarang,
dia gagal mengendalikan emosinya. Dia kemudian duduk berlutut, melihat ke arah langit dan berteriak keras sambil merentangkan kedua tangannya. "Auh!" Teriakan ini sangat keras sehingga makhluk biasa di dalam hutan Cloud Smoke, yang mendengar teriakan ini menjadi ketakutan. Burung mulai terbang di langit dari pepohonan. Bahkan beberapa binatang ajaib peringkat 1 ketakutan dan mereka mulai berlari dengan fanatik ke segala arah. Beberapa waktu kemudian, Ye Xiao berhasil menenangkan dirinya lagi. Dia kemudian melihat ke arah tertentu lalu dia mengepalkan tinjunya, menggertakkan giginya dan berkata, "Grand Elder, Second Elder dan Zhou Yan, kalian semua hanya menunggu balas dendamku. Suatu hari, aku pasti akan kembali dan hari itu akan tiba, jadilah hari terakhir hidupmu. Tetua kedua dan ketiga dari Sekte Pedang Hitam, bersiaplah untuk balas dendamku. Hari kematianmu tidak lama lagi. Kalian semua tunggu saja." Chapter 63. Di dalam Cloud Smoke Forest, semua peserta mencoba yang terbaik untuk berburu semakin banyak binatang ajaib peringkat 2. Banyak peserta yang mengalami luka berat bahkan ada yang meninggal dunia. Beberapa mati saat bertarung dengan binatang ajaib dan beberapa mati di tangan peserta lain. Di kedalaman hutan asap awan, seorang pemuda berjalan ke depan dan di depannya ada dinding yang terbuat dari lapisan kabut tebal. Dia berencana untuk memasuki lapisan kabut tebal dan melihat apa yang ada di baliknya, tetapi tepat ketika dia akan melangkah maju, teriakan keras seseorang terdengar dari arah tertentu. Dia berhenti dan melihat ke arah dari mana dia mendengar tangisan keras seseorang. Dia merasa itu membingungkan karena dia bisa merasakan banyak emosi bercampur dalam tangisan itu. Dia tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi yang membuat seseorang berteriak keras di dalam hutan. Dari suara tangisan ini, dia mengerti satu hal dan itu adalah bahwa orang tersebut tidak menangis karena dia disergap oleh seseorang atau dia diambang kematian. Dia menangis karena kemarahan ekstrim dan ketidakberdayaan. Pemuda itu merasa bingung jauh di lubuk hatinya sehingga dia melontarkan ide untuk masuk melewati dinding lapisan kabut yang tebal dan mulai berjalan ke arah dari mana suara tangisan itu berasal. Dia tidak perlu berjalan lama sebelum dia mencapai tujuannya. Di sana dia melihat seorang pemuda sedang berlutut tetapi kepalanya terangkat dan dia melihat ke arah langit. Dia berdiri di belakang pemuda yang sedang berlutut itu dan karena itu dia tidak bisa melihat wajah pemuda itu sehingga dia memutuskan untuk berjalan di dekatnya. Dia datang di samping pemuda itu dan melihat wajahnya yang dipenuhi dengan kemarahan yang ekstrim, ketidakberdayaan serta keengganan. Lin Hao. Ye Xiao masih melihat ke arah langit yang agak tidak jelas karena banyak pohon besar dan cabang-cabangnya yang menyebar luas ke segala arah dan menutupi langit. Dia tiba-tiba merasa seolah-olah seseorang berdiri di sampingnya. Dia segera menjadi waspada dan menoleh sedikit dan terkejut saat mengetahui bahwa pemuda yang datang di sampingnya tidak lain adalah Lin Hao. "Kamu kenal saya?" Lin Hao bertanya hampir tanpa emosi. Ye Xiao juga buru-buru berdiri dan karena suasana hatinya masih sangat buruk maka dia juga menjawab tanpa emosi. "Mereka yang berpartisipasi dalam kompetisi ini, siapa yang tidak mengenalmu?" Setelah mengatakan itu, Ye Xiao melihat ke depannya dan melihat dinding yang terbuat dari lapisan kabut tebal. Lin Hao juga terpana dengan jawaban Ye Xiao. Dari saat kebangkitannya, tidak peduli siapa itu, semua orang selalu berusaha bersikap ramah padanya. Semua orang ingin mendapatkan bantuannya. Tidak ada yang berani bersikap kasar padanya. Bahkan Kaisar dari negara Naga Azure sendiri mencoba untuk menarik perhatiannya dan mengikatnya dengan keluarga kekaisaran dengan memberikan banyak manfaat kepadanya. Kemanapun dia pergi di negeri Azure Dragon, semua orang menyambutnya dengan senyum dan memberinya semua yang dia inginkan dan juga hal-hal yang dia inginkan. Dia bahkan berpikir bahwa tidak ada seorang pun di seluruh negara Naga Azure yang akan bersikap kasar padanya mencoba menyinggung perasaannya. Tapi di sini, dia bertemu seseorang yang menjawabnya tanpa emosi seperti dia ketika dia mengajukan pertanyaan kepada orang itu bahkan setelah mengetahui siapa dia. Bagaimana dia tidak terkejut? Dia menatap Ye Xiao dalam-dalam tapi itu bukan karena marah tapi karena penasaran. Dia merasa ingin tahu tentang Ye Xiao. Dia terus menatap Ye Xiao sampai Ye Xiao menghilang dari pandangannya. Tapi dia merasa ada yang tidak beres. Sial, orang itu masuk dalam lapisan kabut tebal. Lin Hao tiba-tiba mengerti mengapa dia merasa ada yang tidak beres di sini. Pria muda yang masih berdiri di depannya beberapa saat yang lalu, menghilang di lapisan kabut tebal. Dia? Apa dia baru saja mengabaikanku? Lin Hao kembali terkejut dengan perilaku Ye Xiao. Setiap orang yang dia temui dalam hidupnya setelah bangkit dalam kekuatan mencoba menarik perhatiannya dengan melakukan banyak hal yang tidak berarti dan berarti baginya, tetapi di sini, di hutan, seorang pemuda yang baru dia temui, mengabaikannya bahkan setelah mengetahui identitasnya. Lin Hao tidak merasa bahwa Ye Xiao cukup kuat tetapi dia berani masuk ke dalam lapisan kabut yang tebal. Jadi, bagaimana mungkin dia, yang sudah hampir menjadi seniman bela diri dari Origin Core Realm,
meninggalkan pemuda itu, dia pun buru-buru berjalan dan masuk dalam lapisan kabut yang tebal. Saat dia memasuki lapisan tebal, dia merasa kehilangan arah. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Dia sudah masuk jadi dia terus berjalan maju. Dia berjalan dan berjalan sangat lama sebelum dia melihat seberkas cahaya kecil berkedip di depannya. Dia mempercepat dan akhirnya berjalan melewati lapisan kabut tebal dan muncul di hutan yang sangat lebat di mana dia bahkan merasa kesulitan untuk melangkah maju. Dia tahu bahwa dia masih berada di dalam Cloud Smoke Forest tetapi dia tidak tahu di mana dia berdiri saat ini. Dia berbalik dan melihat lapisan kabut tebal di depannya. Kemudian dia berbalik untuk mencari pemuda yang mengabaikannya dan masuk ke lapisan kabut tebal, muncul di sini lebih dulu tetapi dia gagal menemukannya. Jadi, meskipun dia ingin segera kembali, dia tidak kembali dan berjalan maju, mencari orang itu. Chapter 64. Lin Hao berbalik untuk mencari pemuda yang mengabaikannya dan masuk ke lapisan kabut tebal, muncul di sini lebih dulu tetapi dia gagal menemukannya. Jadi, meskipun dia merasa ingin segera kembali, dia tidak kembali tetapi berjalan maju, mencari orang itu. Ledakan, mengaum. Tiba-tiba dia mendengar suara pertempuran serta raungan binatang ajaib. Lin Hao buru-buru berlari ke arah dari mana suara itu datang dan ketika dia mendekat dia sekali lagi melihat pemuda itu, yang sedang sibuk mengeluarkan inti binatang buas dari mayat binatang ajaib itu. Dia terus berjalan sampai dia mencapai dekat mereka. Dia pertama kali menatap Ye Xiao dan kemudian menurunkan matanya untuk melihat mayat binatang ajaib itu. Dia terkejut mengetahui bahwa ini adalah binatang ajaib peringkat kedua yang dikenal sebagai Iron Back AP. Kera punggung besi dikenal karena pertahanan mereka. Karakteristik terbesar dari Iron Back Apes adalah punggungnya yang seperti besi dan kekuatan pertahanannya yang sangat kuat. Dan karena itu, seniman bela diri Ki Condensation Realm biasanya menghindari kera punggung besi karena sangat sulit untuk memburu kera ini. Dan inilah yang lebih mengejutkan Lin Hao karena dia melihat bahwa tidak ada luka lain pada mayat kera punggung besi kecuali kepalanya. Dan juga di kepalanya, hanya ada satu luka seperti tertusuk sesuatu. Pada saat ini Lin Hao juga mengerti bahwa pemuda di depannya bukanlah orang biasa. Dia kembali menatap Ye Xiao dengan hati-hati dari atas ke bawah. Dia juga merasa bingung atas suatu hal. Dan masalahnya adalah dia tidak mengerti persis apa yang menjadi alasan untuk membuat orang seperti Ye Xiao menangis seperti itu. Mengapa kamu di sini? Ye Xiao juga memandang Lin Hao dan terkejut melihatnya di sini. Ketika dia masuk ke dinding yang terdiri dari lapisan kabut tebal, dia berpikir bahwa Lin Hao tidak akan berani masuk ke sini tetapi kenyataannya justru sebaliknya. Lin Hao tidak hanya berani masuk, dia bahkan menemukannya. Oh aku di sini untuk mencarimu, kata Lin Hao dan sekali lagi dengan nada tanpa emosi. Untukku, kenapa? Ye Xiao juga penasaran mengapa Lin Hao mencarinya. Tidak ada yang penting. Hanya saja di dalam hutan aku mendengar teriakan keras seseorang dan ketika aku berjalan ke arah itu, aku menemukan itu adalah kamu. Dan kemudian kamu masuk ke sini jadi aku juga mengikutimu. Pada saat ini, di wajah Lin Hao yang tanpa emosi, senyum kecil muncul. Ye Xiao lagi heran setelah mengetahui alasan di balik penampilan Lin Hao. Jadi begitu. Ye Xiao mengangguk dan tidak banyak bicara. Kamu sudah mengenalku tapi meski begitu mari kita mulai dari awal. Aku Lin Hao dan kamu. Lin Hao kembali bertanya dengan menangkupkan tangannya. Kamu Xiao. Lin Hao juga menangkupkan tangannya sebagai tanggapan dan merasa bingung mengapa Lin Hao bersikap seperti ini. Kau membunuh kera punggung besi ini, kan? Lin Hao memandangi mayat kera dan bertanya. Ya kenapa? Mungkin kamu tidak tahu. Jadi izinkan saya memberitahu Anda bahwa kera punggung besi tidak pernah keluar sendirian. Mereka selalu membentuk kelompok untuk menjelajah di hutan dan biasanya, pemimpin kelompok mereka selalu kera punggung besi peringkat ketiga. Anda membunuh kera punggung besi di sini, itu berarti pasti akan ada sekelompok Ironback di dekat kita. Dan karena raungan terakhir kera Ironback ini, mereka akan segera datang ke sini. Jadi, alangkah baiknya jika segera meninggalkan tempat ini jika tidak maka akan menjadi bencana bagi kita. Lin Hao menjelaskan. Oh, apakah ada yang seperti ini? Ye Xiao tertangkap basah di sini. Dia tidak tahu tentang ini. Mengaum, mengaum, mengaum. Tiba-tiba banyak raungan kera punggung besi bergema di hutan. Dan tepat pada saat itu, suara banyak pohon berguling bergema. Ini sudah terlambat. Cepat, lari. Ye Xiao dan Lin Hao berkata pada saat yang sama dan mereka mulai berlari lebih dalam di hutan untuk menghindari pertempuran dengan kelompok kera punggung besi. Tapi seperti yang dikatakan Ye Xiao, itu sudah terlambat. Banyak kera punggung besi mengepung mereka berdua dan meraung ke arah mereka. Kemudian seekor kera punggung besi besar di antara mereka berjalan ke arah mereka dengan mata merah. Kera ini lebih besar dari kera Ironback lainnya. Itu adalah kera setinggi 3 meter.
Pertama-tama ia melihat mayat rekannya dan kemudian melihat kedua pemuda yang mencoba melarikan diri sebelumnya. Mengaum, itu juga meraung pada Ye Xiao dan Lin Hao. Itu justru pemimpin kelompok kera punggung besi. Binatang ajaib peringkat ketiga. Mengaum, mengaum, mengaum. Melihat kera besar itu mengaum, semua kera lainnya mulai mengaum ke arah mereka sambil memukuli dada mereka sendiri dengan kedua tangan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ye Xiao tidak bisa membantu tetapi menjadi gugup. Dia tidak pernah dikelilingi oleh sekelompok binatang ajaib dan dia tidak pernah bertarung dengan lebih dari 2 binatang ajaib sekaligus. Apalagi sekelompok binatang ajaib di mana ada lebih dari 20 kera punggung besi. Ayo berjuang. Lin Hao hanya mengatakan 2 kata tapi kata-kata ini membuat Ye Xiao terdiam. Kawan, tidakkah kau lihat ada lebih dari 20 kera punggung besi di sini? Mari kita asumsikan bahwa kita entah bagaimana berhasil menangani kera-kera ini, tetapi bagaimana dengan yang besar di depan kita ini? Ini adalah binatang ajaib peringkat ketiga. Yang ini saja sama dengan lebih dari 10 kera punggung besi peringkat kedua. Melihat wajah Ye Xiao yang tidak bisa berkata-kata, Lin Hao juga memahami sesuatu dan buru-buru menjelaskan, maksudku, aku akan bertarung dengan pemimpin terlebih dahulu dan kamu mencoba menahan kera lain. Ketika aku akan menghabisi pemimpin kera ini, aku akan datang dan membantumu, membunuh semua kera punggung besi peringkat kedua. Dengan cara ini kita tidak hanya bisa menangani kera-kera ini, kita juga akan mendapat untung besar dari ini. Chapter 65. Melihat wajah Ye Xiao yang tidak bisa berkata-kata, Lin Hao juga memahami sesuatu dan buru-buru menjelaskan, maksudku, aku akan bertarung dengan pemimpin terlebih dahulu dan kamu mencoba menahan kera lain. Ketika aku akan menghabisi pemimpin kera ini, aku akan datang dan membantumu, membunuh semua kera punggung besi peringkat kedua. Dengan cara ini kita tidak hanya bisa menangani kera-kera ini, kita juga akan mendapat banyak uang dari ini. Ye Xiao kembali terdiam. Ada lebih dari 20 kera Iron Back peringkat 2. Bagaimana saya bisa menahan banyak kera ini? Apakah Anda ingin saya bunuh diri? Jangan khawatir tentang itu. Dengan kekuatanku saat ini, aku akan segera menghabisi pemimpin kera punggung besi ini. Kamu hanya perlu menahan mereka untuk waktu yang singkat. Apakah kamu yakin tentang ini? Maksudku bahkan jika aku bisa berurusan dengan binatang ajaib peringkat 2 dengan mudah tapi itu hanya ketika ada 1 atau 2 binatang ajaib peringkat 2. Dan di sini, ceritanya berbeda. Jika kamu tidak dapat membunuh pemimpin kera ini dengan cepat setelah kita mulai bertarung, aku akan mati di tangan kera ini. Seperti yang saya katakan sebelumnya, Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Saya percaya diri. Oke, kalau begitu aku akan percaya padamu kali ini. Lagi pula, kita sudah terkepung dan tidak ada jalan keluar tanpa perlawanan dari sini. Ye Xiao menghela nafas dan setuju untuk mengikuti rencana yang dibuat oleh Lin Hao. Dia mengambil napas panjang dan berlari ke arah sekelompok kera Iron Back sambil melakukan gerakan pertama dari seni jari suci. Melihat Ye Xiao, pemimpin kera meraung marah dan juga mulai berlari ke arah Ye Xiao tapi bahkan sebelum mendekati Ye Xiao, sesosok muncul di depannya dan menebasnya dengan pedangnya. Melihat serangan yang datang, pemimpin kera tidak punya pilihan. Itu hanya bisa menghentikan dan menghindari serangan yang masuk. Dan seperti ini, pertempuran antara Lin Hao dan Iron Back AP peringkat ketiga dimulai. Di sisi lain, Ye Xiao juga muncul di depan kera punggung besi peringkat kedua dan berhasil menembus tengkoraknya. Kera-kera yang ingin pergi dan membantu pemimpinnya berhenti di jalurnya setelah melihat salah satu rekannya mati. Mereka meraung keras sambil memukuli dada mereka dengan kedua tangan dan kemudian mereka semua melompat ke arah Ye Xiao bersama. Ini, aku kacau. Melihat semua binatang ajaib peringkat kedua melompat ke arahnya bersama-sama, ekspresinya sangat berubah. Dia mulai berlari. Tapi kera yang marah tidak memberi Ye Xiao kesempatan untuk melarikan diri. Mereka muncul di sekelilingnya dan menyerang dengan tangan mereka. Sayap surga memakan naga ilahi. Tidak punya pilihan lain, Ye Xiao menggunakan kemampuan Heaven Devouring Divine Dragon. Sepasang sayap hitam yang sangat indah dengan ukiran pola emas yang luar biasa di atasnya muncul di belakang punggungnya dan kemudian terbang beberapa meter di langit. Keterampilan seni bela diri tipe terbang dan peringkat tinggi di atas itu. Ketika Lin Hao, yang bertarung dengan pemimpin kera punggung besi melihat sayap di belakang Ye Xiao, dia tercengang. Dia bisa merasakan bahwa ini bukan keterampilan seni bela diri biasa tetapi keterampilan tingkat tinggi. Dia berpikir bahwa mungkin itu adalah keterampilan seni bela diri tipe terbang peringkat mendalam tingkat tinggi. Dia tidak punya waktu untuk melihat dengan hati-hati pada sayap Ye Xiao saat dia masih bertarung dengan pemimpinnya, Iron Back AP peringkat ketiga. Pemimpin kera punggung besi menerkamnya. Ketika Lin Hao melihat Iron Back AP yang besar menerkamnya, dia tidak berani gegabah. Bandingkan dengan Iron Back AP peringkat ketiga ini yang setara dengan seniman bela diri Origin Core Realm, kekuatannya sendiri tidak memiliki keuntungan sedikit pun.
Dia segera menggerakkan kakinya, menghindar ke samping. Pada saat yang sama, pedang di tangannya juga menebas ke arah kera punggung besi. Serangan Iron Back AP secara alami meleset karena Lin Hao bergerak ke samping, menghindari serangannya. Pada saat yang sama, pedangnya berhasil mengenai lengannya, meninggalkan bekas luka yang dangkal. Mengaum, merasakan sakit di lengannya, kera punggung besi tampak semakin marah. Itu langsung berbalik dan melompat ke posisi Lin Hao saat ini dengan kecepatan luar biasa. Di sepasang telapak tangannya yang besar, paku tajam adalah belati, menebas kepala Lin Hao. Kecepatan yang sangat cepat. Melihat serangan pemimpin kera punggung besi ini, Lin Hao juga terkejut. Tetapi mengenai hal ini, seolah-olah Lin Hao sudah siap, dia segera mundur beberapa langkah pada saat pertama yang memungkinkan. Dia segera menusuk matanya dengan pedangnya. Iron Back AP kembali gagal melukai Lin Hao dan karena kecepatannya, ia tidak berhasil memblokir serangan masuk Lin Hao saat pedang menusuk salah satu matanya. Mengaum. Rasa sakit yang luar biasa menyebabkannya mengaum dengan keras. Lin Hao juga buru-buru menarik kembali pedangnya dan mundur agak jauh. Kera punggung besi menutupi matanya dengan kedua tangannya. Dan ketika kera lain yang masih berkeliaran untuk menangkap Ye Xiao yang terbang beberapa meter dari tanah untuk menyibukkan kera, mereka segera berbalik dan melihat ke arah pemimpin mereka dan meraung keras. Mengaum, mengaum. Semua kera punggung besi mulai berlari ke arah pemimpin mereka untuk membantunya membunuh manusia yang berani melukai pemimpin mereka. Oh, sial. Ye Xiao juga mengerti bahwa situasinya memburuk sehingga dia mengutuk dan segera menyerang salah satu kera punggung besi dengan seni jari suci miliknya. Jarinya menembus punggung kera punggung besi dan kera punggung besi itu segera jatuh ke tanah tetapi kera lain bahkan tidak melihatnya. Mereka masih bergerak menuju pemimpin mereka. Chapter 66. Lin Hao juga melihat situasi ini. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, sepertinya aku harus menggunakan gerakan itu. Dia mengayunkan pedangnya dan membawanya lebih dekat ke dadanya dan membelainya dengan tangan satunya. Tiba-tiba pedangnya menyala dengan cahaya merah yang kuat. Pada saat itu, seolah-olah seluruh tubuh Lin Hao berubah menjadi cahaya pedang raksasa, bergegas menuju pemimpin Iron Back AP. Pedang pembunuh iblis, membunuh iblis dalam satu tebasan. Lin Hao berteriak keras. Cahaya pedang memiliki kekuatan yang menakutkan dan tajam, menebas kera punggung besi peringkat ketiga. Kera punggung besi juga merasakan kekuatan mengerikan datang ke arahnya. Ia ingin menghindar dan melarikan diri tetapi sudah terlambat dua. Itu tidak bisa melarikan diri. Itu langsung dipotong menjadi dua bagian dari pinggangnya. Mengaum. Itu mengeluarkan raungan terakhirnya yang dipenuhi dengan keengganan dan kebencian dan kemudian menutup matanya untuk selamanya. Fiuh. Lin Hao juga menghela nafas panjang. Ketika Ye Xiao melihat ini, dia tercengang di jalurnya. Dia tidak bisa tidak memuji Lin Hao. Jadi, ini adalah kekuatan dari teknik seni bela diri peringkat bumi kelas rendah. Ini benar-benar berada pada level yang berbeda dari seni jari suciku yang hanya merupakan keterampilan seni bela diri peringkat mendalam kelas tinggi. Mengaum, mengaum, mengaum. Ketika pemimpin kera punggung besi meninggal, semua kera punggung besi, yang berlari ke arah pemimpin mereka untuk membantunya, membeku di jalurnya. Dan ketika mereka sadar kembali, mereka menjadi sangat marah dan meraung pada Lin Hao. Mereka mempercepat langkah mereka, menyerang Lin Hao. Untuk apa kau mempertahankan mereka? Cepat dan bunuh kera punggung besi sebanyak yang kau bisa. Lin Hao berteriak keras pada Ye Xiao ketika dia melihatnya berdiri dan memandangnya seperti orang bodoh dan kemudian dia bergegas menuju kera punggung besi yang akan datang. Ye Xiao juga sadar kembali ketika dia mendengar Lin Hao dan terbang menuju kera punggung besi. Belakang dan depan, dari kedua sisi, Lin Hao dan Ye Xiao memulai pembantaian mereka. Kera punggung besi terutama mencoba untuk menyerang Lin Hao jadi Ye Xiao mengambil kesempatan ini dan mulai membunuh kera punggung besi dengan setiap serangannya. Di sisi lain, Lin Hao juga menebas setiap kera punggung besi yang datang menyerangnya, membunuh mereka dalam satu serangan. Tidak lama kemudian, semua kera punggung besi peringkat kedua dibunuh oleh mereka berdua. Setelah membunuh semua kera punggung besi, mereka mengambil inti binatang buas dari mereka dan membagi setengahnya di antara mereka sendiri. Hanya inti binatang dari Iron Back AP peringkat ketiga yang tersisa. Lin Hao dan Ye Xiao sama-sama melihatnya lalu mengangkat kepala untuk saling memandang. Lin Hao hendak berbicara ketika dia mendengar Ye Xiao berkata, kamu adalah orang yang membunuh pemimpin sehingga kamu mempertahankan inti binatangnya. Lin Hao terkejut setelah mendengarkan Ye Xiao. Dia tahu nilai dari inti monster peringkat ketiga. Dia bahkan dapat menukarnya dengan banyak ramuan obat tanpa usaha apapun. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa Ye Xiao mengucapkan kata-kata itu tanpa ragu-ragu. Jika itu pria lain, bahkan jika mereka menyuruh Lin Hao untuk menyimpannya karena nama dan statusnya, keserakahan pasti akan terlihat dari mata mereka. Tapi dia tidak merasakan apapun dari Ye Xiao.
Seolah-olah Ye Xiao tidak peduli tentang itu. Yah, ini juga benar. Ye Xiao benar-benar tidak peduli tentang itu. Dia sudah lebih kaya dari banyak klan yang berkembang di negara Naga Azure. Hanya 5 sekte besar dan keluarga kekaisaran yang bisa dibandingkan dengannya dalam hal kekayaan. Dan itu tidak seperti inti monster peringkat ketiga akan dihitung untuk putaran kompetisi ini. Lin Hao tidak mengatakan apa-apa dan menyimpan inti binatang dari kera punggung besi peringkat ketiga. Setelah semuanya selesai, mereka berdua duduk di tanah untuk beristirahat. Lin Hao tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata, "Kamu terlalu kuat untuk seorang seniman bela diri di tahap kelima dari alam kondensasi Qi." "Sama denganmu," Ye Xiao menjawab dan berkata, "Sebelum aku bertemu denganmu, kupikir dengan kekuatanku saat ini, tidak akan terlalu sulit bagiku untuk memenangkan kompetisi. Tapi sekarang, aku tahu aku salah. Sepertinya aku tidak bisa meremehkan siapapun di sini. Dengan kekuatanmu, kamu sudah bisa mendapatkan tempat di 10 besar atau mungkin di 3 besar." Lin Hao berkata, dia juga memikirkan sayap Ye Xiao yang sangat indah saat ini. "Kamu juga memiliki ilmu bela diri tipe terbang yang sangat langka. Selama pertarungan, jika kamu terbang di langit dan kemudian menyerang lawanmu, mereka tidak akan bisa bertahan lama dan pasti akan kalah." Lin Hao menambahkan, "Saya tidak pernah berpikir untuk menggunakan keterampilan saya ini untuk bertarung dalam kompetisi. Anda telah melihatnya jadi saya harus mengganggu Anda untuk merahasiakan ini untuk saya. Lagi pula, Anda tahu, jika saya menarik terlalu banyak perhatian, hanya masalah akan menungguku di masa depan." Kata Ye Xiao sambil menarik napas panjang. Dia sudah memikirkannya. Dia tidak akan menggunakan sayap dari Heaven Devouring Divine Dragon selama putaran kedua kompetisi. Lin Hao menatapnya dalam-dalam dan menganggukkan kepalanya, "Jangan khawatir. Jika kamu tidak ingin ada yang tahu tentang keterampilan seni bela diri ini maka aku tidak akan mengungkapkannya. Siapapun, yang telah melihat sayap naga ilahi pemakan surga, atau akan melihatnya di masa depan, semua hanya akan berpikir bahwa ini adalah keterampilan seni bela diri tipe terbang. Tidak ada orang yang akan menghubungkannya dengan naga. Dan hanya karena ini, Ye Xiao juga merasa lega." Chapter 67. Ye Xiao dan Lin Hao berpikir untuk beristirahat di sana sebentar. Saat bertarung dengan kelompok kera punggung besi, mereka berdua menghabiskan banyak energi. Lin Hao duduk di bawah pohon, menutup matanya sementara Ye Xiao juga duduk agak jauh darinya. Ye Xiao menoleh dan menatap mayat pemimpin kera punggung besi. Mereka berdiri dan berjalan ke arahnya lalu meletakkan tangannya di atas mayatnya. Melahap, Ye Xiao tiba-tiba merasakan banyak energi mengalir di tubuhnya. Dia diam-diam mengedarkan lapisan pertama dari teknik sirkulasi universal 9 naga. Kultivasinya sekali lagi mulai meningkat dan berhenti setelah mencapai tahap kelima akhir dari alam kondensasi Qi dari tahap kelima awal dari alam kondensasi Qi. Dia benar-benar merasa diberkati saat ini. Teknik sirkulasi universal 9 naga benar-benar teknik yang menentang surga. Tidak hanya membiarkan Ye Xiao membentuk 9 naga di lautan kesadarannya, itu juga membiarkan Ye Xiao menggunakan semua kemampuan naga sesuai keinginannya. Setelah membentuk Heaven Devouring Divine Dragon di dalam lautan kesadarannya, Ye Xiao mampu menggunakan kemampuannya. Dia menggunakan kemampuan melahap naga ilahi pemakan surga berkali-kali dan mendapatkan banyak. Tetapi yang paling penting adalah tidak peduli berapa banyak dia melahap dan meningkatkan kultivasinya dalam waktu singkat, tidak ada kekurangannya. Fondasinya tidak akan pernah melemah. Ya, itu hal lain jika dia ingin lebih mengkonsolidasikan dan memperkuat fondasinya. Dia bisa melakukannya, terserah dia. Apa yang sedang kamu lakukan? Melihat bahwa Ye Xiao sedang melihat mayat pemimpin kera punggung besi, Lin Hao merasa bingung. Untuk apa orang ini melihat mayat kera? Dia tidak bisa tidak bertanya. Tidak apa-apa. Ye Xiao berbalik dan kembali ke tempat dia duduk sebelumnya dan duduk lagi di sana. Dia telah melahap energi roh yang tersisa dari mayat kera punggung besi peringkat ketiga. Tidak ada lagi yang tersisa baginya untuk melakukan apapun. Jadi, dia hanya duduk di sana dengan malas. Sebelumnya, dia telah berburu dan membunuh banyak binatang magis peringkat 2 tetapi dia tidak memilih untuk melahapnya karena meskipun dia melahapnya, itu tidak akan membuat perbedaan. Seolah-olah seseorang menambahkan setetes air ke dalam sumur. Hanya dengan melahap binatang ajaib atau makhluk lain yang kekuatannya jauh melebihi dia akan membantunya meningkatkan kekuatannya dengan selisih pendek atau besar. Hanya ada 3 hari tersisa sebelum putaran pertama kompetisi berakhir. Ye Xiao berkata dengan ringan dan ketika Lin Hao mendengarnya, dia sedikit menganggukkan kepalanya. Apakah kamu akan kembali? Lin Hao bertanya. Tidak, saya pikir saya akan berburu di sini selama 2 hari lagi dan kemudian saya akan kembali. Ye Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata. Iya, kupikir aku akan melakukan hal yang sama. Di sini,
Ada jauh lebih banyak magical beast peringkat kedua daripada di luar dinding kabut. Iya, memang benar di sini lebih berbahaya daripada di luar, tapi tidak apa-apa. Lin Hao menganggukkan kepalanya. Aku akan mencari lebih banyak binatang ajaib peringkat 2. Apakah kamu ikut denganku? Ye Xiao bertanya. Tidak, aku akan berburu sendiri. Mari bertemu di putaran kedua kompetisi. Lin Hao tersenyum. Oh, baiklah kalau begitu, aku pergi sekarang. Oke. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Ye Xiao kembali mulai mencari dan membunuh binatang ajaib peringkat kedua. Setelah 2 hari, Ye Xiao berhenti berburu binatang ajaib. Dia menghitung inti binatang itu. Ada total 122 inti binatang buas di cincin spasialnya. Itu berarti dia telah membunuh lebih dari 100 binatang ajaib peringkat 2 dalam beberapa hari terakhir ini. Dan ada juga 5 inti monster peringkat 3. Dalam 3 hari terakhir ini, dia tidak hanya membunuh binatang ajaib peringkat kedua, dia juga membunuh 5 binatang ajaib peringkat ketiga. Setelah dia membunuh 5 binatang ajaib peringkat ketiga, dia melahap energi mereka dan sekarang dia berada di puncak tahap ke-6 dari alam kondensasi Qi. Hanya selangkah lagi untuk mencapai tahap ke-7 dari alam kondensasi Qi. Sekarang, hanya ada 1 hari tersisa sampai akhir putaran pertama kompetisi. Jadi, Ye Xiao berpikir setelah beristirahat malam ini, dia akan kembali. Setelah menghitung, dia menemukan bahwa dia telah memasuki lebih dari 100 mil jauhnya di dalam hutan. Itu bisa dianggap jauh dari dinding kabut. Dalam perjalanannya, dia telah bertemu dengan banyak binatang ajaib peringkat kedua dan ketiga. Dia bahkan bertemu dengan binatang ajaib peringkat keempat tetapi dia menghindari mereka. Bagaimanapun juga dia masih belum cukup kuat untuk memburu binatang ajaib peringkat keempat. Dia menemukan sebuah gua kecil dan berlindung di sana selama 1 malam. Setelah membersihkan gua selama beberapa waktu, dia keluar dan menabrak beberapa burung gunung yang tidak disebutkan namanya. Meskipun burung-burung ini bukan binatang ajaib, mereka masih sangat besar, seukuran burung unta biasa. Ye Xiao membuka perut mereka dan membersihkannya. Kemudian dia menyalakan api dan mulai memanggang burung-burung itu. Setelah setengah jam, seekor burung telah dipanggang. Dagingnya harum. Dia langsung merobek kaki burung dan mengunyahnya di mulutnya. Segera kaki di kakinya menghilang. Dia kemudian merobek kaki burung yang lain dan mulai memakannya. Ketika dia sedang makan, dia menemukan makhluk kuning kecil sedang mengawasinya secara terbuka. Ye Xiao bahkan tidak tahu kapan makhluk kuning kecil ini muncul di sini. Ye Xiao melihatnya dengan hati-hati dan menemukan bahwa itu hanya seukuran telapak tangan orang dewasa. Kemungkinan besar, itu adalah bayi yang baru lahir. Ye Xiao melihat sekelilingnya dan tidak menemukan apapun. Dia tidak mengerti bagaimana makhluk kuning kecil ini datang ke sini. Pada saat ini makhluk kuning kecil itu menatap Ye Xiao dengan mata kecilnya. Tidak, itu menatap burung di samping Ye Xiao serta potongan kaki burung di tangannya. Padahal itu terlihat sangat imut dan lucu. Tapi itu sangat penakut. Itu ingin datang tetapi itu tidak seperti takut pada Ye Xiao. Itu juga enggan untuk pergi. Ye Xiao melihatnya. Dia tersenyum dan berkata, makhluk macam apa kamu? Lagi pula kamu juga makhluk yang memiliki perasaan. Ayo, kemari. Masih ada 2 burung yang tersisa. Cukup untuk kita berdua. Haha. Makhluk kuning kecil itu sepertinya mengerti apa yang dikatakan Ye Xiao. Perlahan-perlahan berjalan menuju Ye Xiao dan berhenti beberapa meter darinya. Kemudian lagi menatapnya dengan hati-hati. Anak kecil, jangan khawatir. Datang ke sini dan makan sampai kenyang. Melihat makhluk kecil ini berperilaku seperti ini, Ye Xiao tidak bisa menahan tawa ringan. Dia melemparkan potongan kaki di tangannya ke arah anak kecil itu. Melihat potongan kaki di hadapannya, makhluk kecil itu terlihat sedikit kesulitan dalam mengambil keputusan. Namun terakhir, masih tergoda dengan potongan kaki burung di depannya. Itu bergerak maju dengan hati-hati. Ketika mencapai potongan kaki panggang, ia mengangkat kepalanya dan menatap Ye Xiao. Melihat bahwa Ye Xiao tidak melakukan apa-apa, ia memegang potongan kaki panggang di tangan kecilnya dan menggigit sepotong kaki. Baru kemudian Ye Xiao melihat penampilan lengkapnya dan terkejut setelah melihat seperti apa makhluk kuning kecil itu. Penampilannya mirip dengan anak normal. 2 tangan, 2 kaki, kepala bulat kecil, semuanya seperti anak manusia kecil. Yang berbeda adalah seluruh tubuhnya berwarna kuning. Di atas kepalanya ada 2 daun hijau kecil yang indah. Itu adalah makhluk yang sangat kecil, hanya seukuran telapak tangan manusia dewasa. Melihatnya dengan hati-hati, Ye Xiao juga menemukan bahwa di tanah, sambil makan, dimanapun air liur makhluk ini jatuh, tanaman kecil jenis anggur langsung tumbuh. Dan ketika air liur makhluk ini jatuh di rerumputan atau tanaman kecil, ia langsung tumbuh tinggi dengan penampilan yang sedikit berbeda.
Saat makhluk aneh ini selesai memakan potongan kakinya, ia kembali melihat ke tubuh burung yang masih dipanggang di atas api dan kemudian menatap Ye Xiao. Apa, sebenarnya kamu? Ye Xiao bertanya dengan bingung. Cici, makhluk aneh itu mengangkat tangannya dan menunjuk burung di samping Ye Xiao dan mencoba mengatakan sesuatu. Ye Xiao tentu saja mengerti apa yang ingin dikatakannya tetapi dia tidak dapat menanggapi apapun karena dia benar-benar sangat terkejut setelah menyaksikan peristiwa kecil tapi seperti fantasi ini. Chapter 68. Ye Xiao sangat bingung saat ini. Makhluk kecil ini benar-benar sangat aneh. Dia kembali merobek sepotong daging dari burung panggang itu tetapi kali ini dia tidak melemparkannya ke dekat makhluk aneh itu. Dia terus memegang potongan daging itu dan memberi isyarat pada makhluk aneh itu untuk mendekatinya dan memakannya. Makhluk aneh itu kembali tampak ragu-ragu. Tapi sekali lagi itu mulai bergerak maju perlahan seolah takut Ye Xiao akan menyerangnya. Ketika makhluk aneh itu sampai di dekat tangannya, tiba-tiba ia menerkam potongan daging itu, meraihnya dan berlari kembali ke tempatnya berdiri sebelumnya. Ye Xiao sekali lagi dikejutkan oleh tindakan makhluk aneh ini. Meskipun ini adalah makhluk yang sangat kecil dan terlihat sangat lemah juga dan mungkin juga bayi yang baru lahir tetapi memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Setelah memakan sepotong daging itu, ia kembali melihat burung panggang itu. Ye Xiao kembali merobek sepotong daging lagi, memegangnya di tangannya dan memberi isyarat agar makhluk itu datang dan itu. Makhluk itu kembali mendekatinya, menerkam potongan daging itu dan berlari kembali. Siklus ini terus berulang hingga hanya tersisa potongan kecil burung panggang terakhir. Kali ini makhluk aneh itu tidak kembali. Dia perlahan memakan potongan daging terakhir di dekat Ye Xiao dan setelah memakannya lagi melihat ke mayat burung lain dan kemudian mengalihkan pandangannya untuk melihat Ye Xiao. Ye Xiao tertawa getir dan berkata, meskipun tubuhmu sangat kecil, nafsu makanmu tidak kecil sama sekali. Butuh waktu untuk memanggangnya. Tunggu dengan sabar. Cici. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Xiao, makhluk aneh itu memandangi tubuh burung yang tersisa dan mencoba mengatakan sesuatu. Ye Xiao tidak mengerti apa yang ingin dia katakan padanya jadi dia berkata lagi, aku sudah menyuruhmu menunggu. Butuh beberapa waktu untuk memanggangnya. Jika kamu bisa makan mentah maka pergi dan makanlah. Dan hanya satu nafas kemudian, mulut Ye Xiao terlihat terbuka lebar. Dia kembali menyaksikan keajaiban. Saat Ye Xiao menyuruh makhluk aneh itu untuk memakan tubuh burung mentah-mentah jika bisa. Pada saat berikutnya, kedua tangan makhluk aneh itu tampak berubah menjadi dua sulur dan mulai bergerak ke arah tubuh dua burung. Pohon anggur itu kemudian melilit kedua tubuh itu. Dan setelah itu kedua tubuh berubah menjadi mayat kering. Hanya kulit luar dan tulang yang tersisa. Melihat ini bagaimana Ye Xiao tidak akan terkejut. Ini terlalu kebetulan. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah ini kekuatan melahap? Makhluk kecil ini juga memiliki kekuatan melahap. Aku tidak percaya. Ye Xiao pertama kali terkejut sesaat dan kemudian berseru dengan keras. Dia kembali melihat makhluk aneh itu dan tidak menemukan perubahan di dalamnya. Dia menghela nafas sedikit dan sekali lagi seolah memikirkan sesuatu, matanya bersinar terang saat dia melihat makhluk aneh itu. Anak kecil, apakah mau mengikutiku? Ikutlah denganku. Kamu akan makan dan melahap sebanyak yang kamu mau. Ye Xiao memikirkan apa yang akan terjadi jika makhluk ini juga melahap banyak makhluk dan makhluk kuat lainnya. Bukankah itu berarti juga memiliki potensi pertumbuhan yang tidak terbatas? Dia segera membuat keputusan untuk membiarkan makhluk aneh ini mengikutinya dan kemudian mereka akan membunuh dan melahapnya bersama. Kehidupan seperti apa itu? Cici. Makhluk aneh itu berpikir sejenak dan kemudian menganggukkan kepalanya. Ye Xiao sangat gembira saat makhluk aneh itu setuju untuk mengikutinya. Besok, kita akan membunuh beberapa makhluk lagi tapi itu bukan makhluk biasa tapi binatang ajaib. Kita akan berburu binatang ajaib peringkat 2 besok. Kamu bisa melahap semuanya. Lagi pula aku tidak membutuhkan binatang ajaib tingkat rendah ini. Ayo di sini, aku akan membawamu ke tempat ajaib. Kamu pasti akan menyukai tempat itu. Makhluk aneh itu menganggukkan kepalanya lalu berjalan ke depan. Tangannya masih diubah menjadi tanaman merambat. Tanaman merambat itu bergerak menuju pinggang Ye Xiao dan membungkusnya dan kemudian dengan bantuannya ia bergerak ke atas dan mendarat di bahu Ye Xiao. Ketika anggur melilit pinggang Ye Xiao, dia pertama kali terkejut. Khawatir makhluk ini akan mencoba melahapnya. Dia ingin melepaskannya tetapi kemudian menyadari bahwa bukan itu masalahnya. Dia menghela napas lega. Setelah makhluk itu mendarat di bahu Ye Xiao, ia memandangnya. Sepertinya makhluk ini siap untuk pergi ke tempat ajaib yang dibicarakan Ye Xiao. Melihat ini Ye Xiao juga menganggukkan kepalanya dan dengan suara wosh dia menghilang dari gua. Garis bawah dunia di dalam mutiara surgawi. Garis bawah. Di tengah padang rumput yang indah, sesosok muncul entah dari mana. Di bahu sosok itu ada sosok lain.
Tapi angka ini sangat kecil. Ye Xiao melihat sekelilingnya dan kemudian bertanya kepada makhluk aneh itu, bagaimana? Bukankah ini tempat yang indah? Cici, makhluk aneh itu berteriak kegirangan saat melihat ke arah tertentu. Ye Xiao mengikuti pandangannya dan menemukan bahwa dia sedang melihat ke arah hutan. Ye Xiao tidak menganggapnya aneh setelah semua makhluk kecil ini berhubungan dengan pepohonan dan hutan. Makhluk aneh itu ingin berlari menuju hutan tetapi Ye Xiao menangkapnya dan berkata, kemana kamu pergi? Kita harus kembali besok sehingga kita bisa berburu lebih banyak binatang ajaib peringkat 2. Jadi jangan pergi kemanapun untuk saat ini dan tinggallah di sini. Di sini. Cici. Wajah makhluk aneh itu dipenuhi dengan kecemasan pada awalnya karena ingin pergi ke hutan secepat mungkin tapi setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Xiao, dia sedikit ragu dan akhirnya tenang dengan wajah kecewa. Itu dengan malas melompat dari bahunya dan berjalan menuju bunga-bunga indah yang mekar di padang rumput. Dia kemudian duduk di tanah dekat bunga yang indah dengan wajah kecewa dan tiba-tiba seolah mencium sesuatu yang istimewa. Dia melompat kegirangan. Makhluk aneh itu buru-buru memegang bunga di dekatnya dan mencium aroma bunga dan mulai melompat. Itu terus melakukan tindakan semacam ini untuk sementara waktu. Ye Xiao berjalan di dekat makhluk aneh itu dan berkata, aku tahu kamu pasti akan menyukai tempat ini. Sekarang izinkan aku memberimu nama. Makhluk aneh itu tiba-tiba terdiam seolah sedang menunggu Ye Xiao memberinya nama. Bagaimana dengan kuning kecil? Ye Xiao berpikir sejenak dan berkata, Cici. Makhluk aneh itu menangis karena ketidakpuasan. Oh, kamu tidak suka nama ini. Lalu bagaimana dengan manusia pohon? Cici. Makhluk aneh itu menggelengkan kepalanya karena tidak setuju. Lalu pohon manusia. Cici. Pohon kuning. Cici. Monster anggur kuning. Cici. Kalau begitu aku akan memanggilmu kuning kecil dan sudah final. Kata Ye Xiao dan setelah mendengarnya makhluk aneh itu kembali menunjukkan ketidakpuasannya tapi Ye Xiao mengabaikannya. Melihat bahwa Ye Xiao tidak menanggapinya, ia membanting kedua kaki kecilnya ke tanah dengan marah dan kemudian duduk lagi di dekat bunga itu, mengagumi keindahannya. Ye Xiao juga berjalan menuju jade lotus. Ketika dia pergi ke sana, mulutnya terbuka lebar lagi. Dia menanam satu jade lotus di sini tapi sekarang ada 10. Dan semuanya adalah ramuan obat peringkat keempat. Dia tidak pernah berpikir bahwa padang rumput ini tidak hanya memiliki kemampuan untuk mengembangkan tanaman obat, tetapi juga memiliki kemampuan untuk melipat gandakannya. Baru 6 hari sejak dia menanam teratai giok peringkat ketiga di sini dan sekarang setelah 6 hari ada 10 di antaranya dan semuanya peringkat keempat. Itu sangat sulit untuk dipahami. Setelah menatap teratai giok itu, Ye Xiao masuk ke lantai pertama pagoda 9 lantai dan mulai bermeditasi. Di dunia mutiara surgawi, tidak ada matahari dan bulan. Jadi malam juga tidak pernah turun di sini tapi secara misterius selalu ada cahaya di sini seolah-olah ada matahari di atas kepala. Ye Xiao membuka matanya saat dia berpikir sudah waktunya untuk kembali. Dia keluar dari pagoda 9 lantai dan datang ke padang rumput. Di sini, dia mencari Little Yellow dan terkejut menemukan bahwa Little Yellow sedang tidur di atas bunga dan anehnya tidak pernah jatuh darinya. Dan 4 atau 5 bunga mengelilinginya dari 4 sisi seperti penjaga. Ye Xiao pergi ke sana. Dia mengulurkan tangannya ke arah Little Yellow untuk membangunkannya, tetapi tepat ketika tangannya hendak menyentuh Little Yellow, 4 duri dilemparkan ke tangannya dari 4 bunga dengan kecepatan kilat. Chapter 69. Ye Xiao mendekatinya dan mengulurkan tangannya ke arah Little Yellow untuk membangunkannya, tetapi saat tangannya hendak menyentuh Little Yellow, 4 duri dilemparkan ke tangannya dari 4 bunga dengan kecepatan kilat. Brengsek, ah! Ye Xiao berteriak kesakitan. Ini tidak pernah terjadi padanya sebelumnya. Ketika dia menanam teratai giok di sana, dia menyentuh beberapa bunga saat itu, tetapi tidak ada yang terjadi saat itu. Dan sekarang, seolah keempat bunga ini memperlakukannya sebagai musuh. Kedua tangannya tertusuk duri dan dia merasa seperti digigit ribuan semut. Dan yang paling menakutkan tentang ini adalah dia merasa tidak hanya tubuh fisiknya, jiwanya juga digigit. Rasa sakitnya tak tertahankan. Dia tersiksa oleh rasa sakit dan menderita. Dia merasa seperti akan mati tetapi kekuatan misterius tiba-tiba memasuki tubuhnya dan pada saat itu, semua rasa sakitnya hilang. Setelah beberapa saat, ketika dia merasakan kekuatan datang padanya, dia dapat membuka matanya dan melihat bahwa Little Yellow ada di sampingnya dan menatapnya dengan wajah yang agak khawatir. Hanya ketika dia merasa bisa menggerakkan tubuhnya barulah dia berdiri dan memandangi bunga-bunga itu dengan ketakutan. Ketika dia melihat tangannya, dia menemukan sesuatu yang lengket di luka di sana. Ketika dia menyentuh benda-benda lengket itu dengan tangannya dan memeriksanya barulah dia menemukan bahwa itu adalah air liurnya. Air liur Little Yellow. Kemarin,
Saat masih di dalam hutan, saat itu ia melihat dengan mata kepala sendiri bahwa ludah si kuning kecil sangat bermanfaat untuk pertumbuhan-tumbuhan dan tumbuhan, namun ia tidak menyangka bahkan bisa menyembuhkan luka. Beberapa waktu kemudian, semua luka di tangannya sembuh dan tangannya menjadi seperti semula sebelum ditusuk duri bunga. Anak kecil, terima kasih banyak. Kalau tidak, aku akan mati karena rasa sakit yang tak tertahankan itu. Ketika Ye Xiao berbicara tentang rasa sakitnya, masih ada rasa takut yang tersisa di matanya. Cici, Little Yellow mengoceh sedikit dan mengangkat kepalanya dengan tatapan bangga lalu melambaikan tangan kecilnya. Saat itu, keempat bunga itu yang masih terlihat seperti penjaga, tanpa gerak apapun kembali normal. Itu mulai bergerak ke kanan dan ke kiri seperti semua bunga lainnya. Melihat Ye Xiao ini, yang baru saja berterima kasih dan menghargai Little Yellow, meledak dengan amarah. Dia tiba-tiba mengerti bahwa semua hal ini terjadi karena Little Yellow. Dia menahan rasa sakit yang tak tertahankan itu dan menderita hanya karena Little Yellow. Aku sangat menderita karena kamu. Ye Xiao berteriak dengan marah. Cici, Little Yellow bertindak seolah-olah dia tidak mengerti apa yang Ye Xiao teriakkan. Kamu sangat baik, aku tahu kamu memiliki kecerdasan yang sangat tinggi tidak seperti binatang ajaib di hutan. Kamu sangat mengerti apa yang aku katakan. Cici, berhenti bertingkah seperti ini. Aku tidak tahu bagaimana kamu mengubah sifat bunga itu tapi... Ye Xiao masih meneriaki Little Yellow ketika dia menyadari sesuatu dan berhenti. Tapi, tunggu, kamu mengubah sifat dari bunga-bunga itu. Ye Xiao berkata dengan ringan. Cici. Little Yellow menganggukkan kepalanya kali ini setuju. Itu diterima bahwa itu mengubah sifat bunga-bunga itu untuk beberapa waktu. Bukankah itu berarti bahwa kamu dapat membuat banyak jebakan dengan jenis duri itu? Jika benar-benar seperti ini, kita tidak hanya dapat berburu binatang ajaib peringkat 2 dengan mudah, kita bahkan dapat berburu binatang ajaib peringkat ketiga dan keempat. Di saat itu, setelah melahapnya, kultivasi saya akan meningkat entah berapa kali lipat. Hahaha. Ye Xiao segera mulai membayangkan banyak hal dan mulai tertawa seperti orang gila. Cici, Little Yellow menarik kain Ye Xiao dan menggelengkan kepalanya. Apa yang ingin kamu katakan? Ye Xiao memandang Little Yellow tapi dia tidak mengerti apa yang ingin dikatakannya jadi dia bertanya lagi. Kuning kecil, setelah melihat bahwa Ye Xiao tidak memahaminya, itu menunjuk ke arah bunga dan kemudian menunjuk ke tangannya dan kemudian menganggukkan kepalanya dan kemudian menggelengkan kepalanya lagi. Apa yang kamu katakan? Katakan dengan jelas. Ye Xiao masih tidak mengerti apa yang Little Yellow coba katakan sehingga dia merasa kesal. Melihat reaksi dari Ye Xiao ini, Little Yellow juga merasa sedikit marah. Tangannya langsung berubah menjadi tanaman merambat tetapi kali ini, bagian atas tanaman merambat itu seperti duri, ia bangkit dan menusuk ke tangan Ye Xiao. Apa yang kamu lakukan? Ye Xiao berteriak kesakitan. Tetapi sekali lagi dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mencoba mengomunikasikannya. Ketika Ye Xiao dengan hati-hati berkonsentrasi dan mencoba mendengarkan, dia merasakan pemikiran yang tidak jelas di benaknya. Dia terkejut menemukan bahwa pemikiran yang tidak jelas ini adalah milik Little Yellow. Dia melihat si kuning kecil yang sedang menatapnya dan sekali lagi mencoba untuk berkonsentrasi mendengarkan apa yang coba dikatakan oleh si kuning kecil. Bunga, perangkap, duri, iya, lain, tidak, hanya, duri, di sini, khusus, berbeda. Ye Xiao terkejut saat mengetahui bahwa dengan menusuk sulur di tangannya, Little Yellow dapat berkomunikasi dengannya dalam bahasa manusia. Saya tidak tahu jenis makhluk apa Little Yellow tetapi itu benar-benar makhluk yang sangat menakjubkan dan misterius. Dia mendengarkannya selama 10 atau 12 napas waktu dan akhirnya menyimpulkan sesuatu darinya. Jadi kamu mencoba untuk memberitahuku bahwa kamu hanya dapat membuat jenis jebakan ini di sini, dari bunga-bunga ini karena mereka spesial dan berbeda dari benda lainnya. Dan kamu tidak dapat membuat benda semacam ini di luar dari tanaman dan bunga biasa. Kamu hanya dapat mengubah sifat mereka sedikit. Kata Ye Xiao setelah memahaminya dari apa yang Little Yellow coba katakan padanya. Cici, Little Yellow mengangguk dan mengkonfirmasi kata-kata Ye Xiao. Oh, jadi seperti ini. Ye Xiao merasa sedikit kecewa tapi sekali lagi dia merasa senang karena dia mendapatkan pengikut yang misterius. Lupakan saja, ayo pergi. Hari ini adalah hari terakhir dari putaran pertama kompetisi dan kita berada jauh dari pinggiran Cloud Smoke Forest. Pertama-tama kita akan bergegas keluar dan jika kita menemukan binatang ajaib yang bisa kita buru, kami akan membunuh mereka dan kamu bisa melahap mereka. Oke, kata Ye Xiao dan menatap Little Yellow. Cici, Little Yellow menganggukkan kepalanya dan sekali lagi melompat ke bahunya dengan bantuan tangan sulur. Ye Xiao kemudian pergi dari dunia di dalam mutiara surgawi dan muncul lagi di gua kecil.
Kemudian dia bergegas menuju bagian luar Cloud Smoke Forest dengan kecepatan penuhnya. Di jalannya, setiap kali dia bertemu binatang ajaib peringkat kedua, dia akan membunuh mereka. Kemudian dia akan mengeluarkan inti binatang buas dari tubuh binatang ajaib dan menyimpannya dan membiarkan Little Yellow menyerapnya, dan setiap kali dia bertemu dengan binatang ajaib peringkat ketiga atau di atas, dia akan selalu menghindarinya. Karena aura binatang magis yang lebih kuat, tidak ada makhluk biasa dan binatang ajaib tingkat pertama di sini. Ketika hari sudah menjelang malam, dia akhirnya melewati dinding kabut dan sekali lagi bergegas menuju keluar hutan. Ledakan. Saat hendak keluar dari hutan Cloud Smoke, dia mendengar ledakan keras dari arah tertentu. Ye Xiao berhenti di jalurnya dan setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, dia memutuskan untuk mencarinya dan berlari ke arah itu. Dalam perjalanannya ke sana, dia bertemu dengan banyak peserta lain termasuk Chen Xiang, Su Qing, Feng Lin, Lu Li dan banyak peserta lainnya, tetapi dia tidak melihat Lin Hao. Semua peserta lain juga melihatnya tetapi mereka mengabaikannya dan melanjutkan perjalanan ke arah dari mana suara ledakan itu berasal. Hanya Chen Xiang, setelah melihat Ye Xiao, menatapnya dengan kebencian di matanya. Ketika mereka sampai di tempat ledakan, dia melihat bahwa radius sekitar 50 meter, semuanya hancur. Baik itu pohon, rerumputan, atau binatang ajaib apapun, tidak ada apapun di sana. Hanya dua sosok yang hadir dan saling bertarung di langit. Lihat mereka terbang di udara. Mereka adalah ahli martial King Realm. Tidak, mereka adalah ahli alam kaisar bela diri. Bagaimana Anda tahu? Lihatlah kekuatan pertempuran mereka yang mengerikan. Semuanya hancur di sini. Saya pernah melihat pertarungan antara dua ahli realm martial King puncak tetapi mereka tidak sekuat mereka berdua. Jelas mereka adalah kultivator di atas realm martial King. Apa artinya itu? Artinya, itu berarti mereka adalah ahli alam kaisar bela diri. Oh, jadi begitu. Iya, tapi kenapa mereka berkelahi? Kamu bertanya padaku, siapa yang akan aku tanyakan? Bagaimana aku tahu mengapa bertarung? Peserta yang hadir di sana mulai membicarakan tentang dua ahli yang sedang bertarung. Chapter 70. Ye Xiao juga melihat kedua ahli itu. Salah satunya adalah pria yang agak gemuk dengan pisau di tangannya dan yang lainnya tampak seperti kerangka. Dia sangat kurus tetapi sorot matanya dipenuhi dengan cahaya jahat. Hei, apakah kamu tahu siapa mereka? Suara seorang pemuda terdengar di sebelah telinga Ye Xiao. Ye Xiao berbalik untuk melihat dan melihat bahwa ini adalah seorang pemuda berusia 16 atau 17 tahun. Ye Xiao menjawab, tidak, aku tidak mengenal mereka. Mungkin mereka adalah dua pemimpin sekte dari 5 sekte besar. Tidak, mereka tidak. Aku tahu semua ahli alam kaisar bela diri dari negara naga Asure kita. Hanya ada 7 ahli alam kaisar bela diri di negara naga Asure kita. 5 di antaranya berasal dari 5 sekte besar dan 2 di antaranya berasal dari keluarga kekaisaran. Dalam keluarga kekaisaran, Kaisar saat ini adalah salah satu ahli alam kaisar bela diri dan yang lainnya adalah leluhur keluarga kekaisaran, baik siapapun, satu hal yang umum pada setiap orang dari mereka dan itu adalah mereka semuanya adalah seniman bela diri dari tahap pertama dari alam kaisar bela diri. Tapi dari penampilan kecakapan bertarung keduanya, mereka setidaknya berada di tahap ketiga dari alam kaisar bela diri. Kata pemuda itu, bagaimana kamu tahu bahwa kedua orang ini adalah seniman bela diri dari setidaknya tahap ketiga dari alam kaisar bela diri? Kamu hanya seorang kultivator alam kondensasi Qi. Kamu pasti tidak memiliki kemampuan untuk melihat melalui dua ahli ini. Ye Xiao bertanya dengan curiga. Oh, ini, hehe, tentu saja aku tidak bisa melihat menembusnya. Aku yakin soal ini karena, pemuda itu berkata sampai di sini dan berhenti lalu melanjutkan lagi berkata, karena kakekku ahli bela diri dari alam kaisar bela diri. Petik 2, petik 2. Ye Xiao menatapnya dengan tatapan aneh. Dia tidak percaya apa yang dikatakan pemuda itu kepadanya. Jika kakeknya benar-benar seorang seniman bela diri Martial Emperor Realm, mengapa dia ada di sini, berpartisipasi dalam kompetisi? Heh, kau tidak percaya padaku kan? Pemuda itu juga melihat ekspresi aneh Ye Xiao dan tertawa, biar ku beritahu, ketua sekte dari sekte langit yang mendalam adalah kakekku. Namaku Wen Xiang. Sangat sedikit orang yang mengenalku, lagi pula tidak semua orang pernah melihatnya sekalipun. Kamu adalah orang yang beruntung. Kamu mengenalku, Wen Xiang. Haha, Wen Xiang tertawa dengan ekspresi bangga. Jika kamu benar-benar seperti yang kamu katakan padaku, lalu mengapa kamu ada di sini, ambil bagian dalam kompetisi ini? Ye Xiao menatapnya dengan curiga. Hehe, saya menyelinap keluar dari sekte. Saya jarang keluar dari sekte. Ayah dan kakek saya tidak pernah membiarkan saya keluar. Mereka selalu mengatakan kepada saya bahwa ketika saya setidaknya menjadi seniman bela diri Origin Core Realm. Hanya dengan begitu mereka akan beri aku izin untuk keluar.
Jadi kamu menyelinap keluar dari sana hanya karena itu. Hehe, aku hanya ingin bersenang-senang. Siapa sangka kita akan bertemu dengan dua ahli alam kaisar bela diri ini di sini. Iya itu benar. Di langit, dua ahli alam kaisar bela diri bertarung dengan sangat intens. Gelombang kejut yang keluar saat mereka bertarung seperti kapal perusak yang menghancurkan segalanya di hadapan mereka. Zhang King, apakah kamu benar-benar ingin bertarung denganku sampai mati? Jika ini terus berlanjut, kita berdua akan mati di sini. Bosi, sudah kukatakan sebelumnya, berikan benda itu padaku dan aku akan berhenti berkelahi jika tidak hari ini, bahkan jika aku mati di sini, aku akan menjatuhkanmu bersamaku. Kamu gila, jadi bagaimana jika aku? Dua sosok yang bertarung satu sama lain berbicara sambil bertarung di mana setiap orang mengetahui siapa mereka. Nama pria gendut itu adalah Zhang King dan nama pria kerangka itu adalah Bosi. Mereka bertarung begitu intens karena semacam harta. Zhang King menebas dengan pedangnya ke arah pria kerangka, Bosi. Bosi mengelak ke samping dan menyerang dengan telapak tangannya. Telapak tangan itu bertabrakan dengan bahu Zhang King dan suara retak keluar dari sana. Bahunya terkilir dan retakan juga muncul. Zhang King terlempar ke belakang tetapi saat dia terlempar ke belakang oleh serangan telapak tangan, dia juga menebas lagi. Mata Bosi berkedip ketakutan. Dia buru-buru mengelak lagi tapi tebasan itu pun mendarat di jarinya dan dua jarinya tertebas. Ah, tunggu. Aku akan memberimu barang itu. Tapi kamu harus memberiku setengahnya. Bosi berteriak keras. Dia takut jika ini terus berlanjut, dia akan mati di sini tanpa kuburan. Zhang King yang terlempar ke belakang hendak mendekati Bosi dan menebas lagi tetapi pada saat itu, dia mendengar Bosi. Dia berhenti dan berkata, benda itu adalah sesuatu yang saya pertaruhkan dengan hidup saya untuk mendapatkannya. Anda adalah orang yang mencurinya dari saya. Saya tidak akan memberi Anda bahkan sebagian kecil pun. Entah kamu memberiku setengahnya atau mari kita benar-benar bertarung sampai mati. Aku tidak takut. Ayo, datanglah padaku. Bosi juga berteriak marah dan dia kembali siap untuk bertarung. Melihat ini, Zhang King sedikit ragu dan kemudian berkata, Oke. Saya pasti tidak akan memberi Anda setengahnya, tetapi mari kita berdua mundur selangkah. Saya akan memberikan 30% darinya. Tidak, 50%. 35% dan hanya itu. Tidak, aku akan mengambil minimal 40% dan jika kamu belum siap maka ayo bertarung dan biarkan pertarungan memutuskan siapa yang akan mendapatkan benda itu. Oke, 40%. Aku akan memberimu sebanyak itu. Sekarang kembalikan barang itu. Tidak sekarang, pertama, kita akan kembali ke negara Lingwu dan kemudian kita akan mengaturnya. Baiklah kalau begitu, mari kita kembali ke sana dulu. Ketika percakapan mereka berakhir, mereka bahkan tidak melihat ke bawah dan terbang menjauh. Negeri Lingwu. Ye Xiao terkejut mengetahui bahwa kaisar bela diri itu bukan berasal dari negara Azure Dragon. Mereka berasal dari negara lain yang dikenal sebagai negara Lingwu. Kamu tidak tahu, negara Lingwu adalah salah satu negara terbesar yang berada di bawah Kekaisaran Grensia. Negara naga Azure kami adalah salah satu negara terkecil di Kekaisaran Grensia, kata Wen Xiang. Bagaimana kamu tahu tentang Kekaisaran Xia yang agung? Ye Xiao bertanya. Sejauh yang dia tahu, dari surat yang ditinggalkan oleh ahli realem Kaisar Bela Diri Puncak Pertama dari negara naga Azure, Mu Chen bahwa tidak ada seorang pun di Kabupaten Azure Dragon yang tahu tentang keberadaan Kekaisaran Grensia. Oh, ini, kamu tidak tahu. Wen Xiang memandang Ye Xiao dengan aneh dan kemudian berkata, Kekaisaran Xia Agung menyelenggarakan kompetisi di antara semua negara yang berada di bawahnya setiap 10 tahun. Dan juara serta 10 besar bisa mendapatkan kualifikasi untuk memasuki perbendaharaan kerajaan dan memilih satu hal dari sana. Jadi begitu, Ye Xiao mengangguk mengerti, apakah kamu tahu berapa lama sampai kompetisi berikutnya diselenggarakan oleh Kekaisaran Grensia? Tidak lama, akan diadakan lagi 2 tahun lagi. Jawab Wen Xiang. Ye Xiao mengangguk dan melihat peserta lain yang meninggalkan tempat ini. Pertarungan telah berakhir dan semua orang akan kembali. Kak, aku juga pergi. Mari kita bertemu lagi di masa depan. Wen Xiang juga mengucapkan selamat tinggal pada Ye Xiao dan pergi. Ye Xiao juga melihat ke sana kemari dan melihat bahwa tidak ada satu orang pun yang hadir di sini, dia juga mulai berjalan kembali tetapi saat dia akan berjalan kembali, kilatan kuning melintas di dekat bahunya dan dalam sekejap mata, itu muncul 20 meter dari Ye Xiao. Kuning kecil, apa yang kamu lakukan? Kembalilah, kita harus pergi. Ye Xiao berteriak dan berlari menuju Little Yellow. Cici, ketika dia sampai di sana, Little Yellow menunjuk sesuatu di tanah di depannya. Ye Xiao melihat ke sana dan melihat zat merah yang berkelap-kelip dengan lampu merah terang. Apakah kamu tahu benda apa ini? Ye Xiao bertanya.
Cici, Little Yellow mengabaikannya dan mengambil zat merah itu dan kemudian menelan lebih dari setengahnya. Setelah menelan sebagian besar zat itu, ia memberikan sisanya kepada Ye Xiao. Ye Xiao mengambilnya dari Little Yellow dan ketika dia menyentuhnya, dia merasa itu seperti agar-agar. Dia melihatnya sebentar, sedikit ragu dan menelannya. Saat dia menelan jeli itu, dia merasakan energi besar meledak di perutnya. Dia merasa seperti akan meledak. Dia buru-buru duduk dan mulai mengedarkan lapisan pertama dari teknik sirkulasi universal 9 naga.